Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Santos Channel. Kali ini kita akan mengunjungi air terjun Kedung Darmo. Air terjun ini berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Waktu tempuh kalau kita menggunakan sepeda motor tidak terlalu lama, sekitar 1,5 jam kita akan sudah sampai di lokasi air terjun Kedung Darmo. Tempat parkir lumayan luas. Kebetulan pas kita datang ke sana bukan weekend, jadi sepi pengunjung. Untuk tiket masuk, menurut info yang kami terima, tidak ada tiket masuk, kita hanya dikenai biaya parkir untuk sepeda motor yaitu sebesar Rp5.000. Tapi kalau weekend, Sabtu atau Minggu biasanya ada tiket masuk per orang Rp5.000. Dari tempat parkir ini kalau kita berjalan sedikit ke arah selatan, kita bisa menyaksikan suasana perbukitan di Malang Selatan. Nah, itulah suasana pemandangannya. Di bawah itulah kelihatan sungai dan disitulah letaknya air terjun Kedung Darmo. Trekking menuju Kedung Darmo dari tempat parkir sebenarnya tidak begitu jauh. Tapi yang perlu diingat adalah meskipun jaraknya dekat, yang kita lalui ini lumayan curam. Jadi kita akan berjalan menuruni tebing kemiringan yang lebih dari 25 derajat. Jadi saya harapkan teman-teman bisa berhati-hati, karena jika setelah hujan kita ke sana, trekking yang kita lalui ini licin. Jadi tidak disarankan juga untuk anak kecil atau wanita dewasa yang tidak terbiasa untuk melakukan trekking di alam. Tidak begitu jauh, setelah berjalan sekitar 5-10 menit kita akan sampai di gedung pertama. Di gedung pertama ini lumayan bagus juga, cuman untuk kedalamannya kita tidak tahu. Menurut informasi kedalamannya berkisar 1-3 meter. Kalau cuaca hujan, airnya akan sedikit keruh. Kebetulan saya ke sana cuacanya pas cerah, jadi air kelihatan hijau. Dari gedung yang pertama, kalau kita menuju ke yang kedua yang biasa dikenal dengan nama Kedung Darmo ini, kita akan kembali melakukan trekking
menyusuri jalan setapak, tidak begitu jauh juga, berkisar 10-15 menit. Yang perlu diingat adalah perjalanan dari gedung pertama menuju gedung kedua ini kita akan menyusuri jalan setapak yang sangat-sangat sempit sekali. Jadi hanya cukup untuk dilalui satu orang, itu pun kita harus berhati-hati. Karena di sebelah kanannya adalah tebing, sedangkan di sebelah kirinya adalah jurang, dan di bawahnya adalah aliran sungai. Inilah trekkingnya yang saya katakan tadi, sangat sempit sekali, hanya cukup untuk satu orang. Itu pun kita harus berhati-hati. Di sisi kiri ini ada jurang, di bawahnya adalah sungai, sedangkan di sisi kanan adalah tebing yang sewaktu-waktu rawan sekali longsor. Setelah melewati jalan sempit tadi, kembali kita akan menuruni jalan setapak. Jadi dengan kemiringan lebih dari 40 derajat kita akan turun. Nah, di sini juga perlu kehati-hatian, karena jika kita tidak hati-hati, bisa jadi kita akan terpeleset dan terperosok. Setelah menuruni jalan ini tadi, kita akan tiba di semacam hutan dan kecil ya, ada area pepohonan. Nah, disitulah nanti kita akan sampai di Gedung Darmo atau air terjun Gedung Darmo. Dan inilah air terjun Gedung Darmo. Kedalaman Gedung Darmo ini juga tidak terlalu dalam banget, kisaran 1-3 meter. Kita bisa berenang di sekitar air terjun ini, karena juga arusnya tidak terlalu deras. Tapi kalau kita tidak bisa berenang, saya sarankan untuk tidak berenang terlalu ke tengah, karena di tengah itulah letak gedung yang agak dalam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe terus channel ini, dengan harapan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.